tadi sudah dijelaskan sama Pak Camat bahwa Srigonco itu Pak tahun ini bintangnya Kecamatan Bantul ya. Yang pertama dapat lomba desa ya, 75 juta dari daerah atau dari kabupaten. Yang kedua dapat alokasi kinerja dari dana desa sekitar 139 juta. Ya itu kalau ditotal kan sudah 200 lebih ya. Nah karena adanya itu nanti monggo yang pastinya kan sama desa sudah di rek ya. Kira-kira uang ini nanti mau dipakai buat apa? Monggo nanti Bapak BPD ya untuk menjelaskan untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Nah itu. Terus yang kedua acaranya kita itu terkait dengan musyawarah desa perencanaan untuk tahun 2024 Pak. Jadi karena kita itu ini memang bulan-bulannya perencanaan ya, nanti sampai Desember. Nah kebarengan juga dengan bulannya perubahan anggaran. Jadi untuk mengefisienkan waktu itu kita rangkap Pak, kita rangkap acaranya. Gak apa-apa kan Pak ya? Ya, ya maksudnya itu gini, untuk mengefisienkan. Jadi kalau misalnya jenengan nggak setuju, Bu harusnya sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa, nanti salah satu kita tunda, kita undang lagi. Itu karena kan ya namanya kadang kan ada apa ya Pak ya istilahnya itu masyarakat itu walau kayak foto tok kan kayak gitu Pak. Jadi untuk hari ini saya perlu apa ya istilahnya itu menjelaskan bahwa memang acara kita itu hari ini double Pak. Oke, musyawarah desa terkait perubahan anggaran di tahun 2023 sekaligus musyawarah desa terkait dengan perencanaan di tahun 2024. Ngoten nggih Pak nggih? Tuh. Jadi untuk tahun 2024 Pak, rancangan regulasinya untuk dana desa itu untuk BLTDD ya itu masih ada. Untuk ketahanan pangan programnya masih ada ya. Terus nanti juga ada tambahan itu Pak terkait dengan penurunan stunting dan TBC Pak. Untuk Srigonco kira-kira ada yang warganya TBC Pak, terkena TBC mungkin. Nah itu juga menjadi prioritas Pak. Terus juga terkait dengan penanganan narkoba dan kenakalan remaja. Ya, tapi di sini saya belum bisa untuk menyebutkan berapa sih prosentase, ya kan? Nah itu nanti kita masih menunggu regulasi dari peraturan Menteri Keuangan ya terkait berapa prosentase BLT yang harus disalurkan, berapa prosentase untuk ketahanan pangan ya, dan berapa prosentase program-program yang lainnya. Yang pasti untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan panjenengan usulkan, kan ini kan sudah ada yang namanya tim RKP Pak, yang menampung usulan-usulan panjenengan. Jadi nanti usulan panjenengan itu yang prioritas yang mana, yang tidak prioritas dalam artian itu ini bisa di tahun depan misalnya ya kayak gitu. Nah itu sudah ada tim yang menyusun atau mensortir usulan panjenengan. Nah selain itu tim RKP ini juga tugasnya itu mencocokkan antara usulan panjenengan, prioritas dan RPJM-nya Pak Kades. Jadi kalau seandainya di RPJM nggak ada gimana Bu Luris? Ya harus dilakukan. Kalau memang itu urgent ya sifatnya urgent atau sangat mendesak harus dilakukan review RPJM gitu ya. Terus terkait dengan karena kita kan sudah tidak ada COVID ya Pak ya, tidak ada COVID tapi tetap desa harus menganggarkan bidang 5 atau bidang bencana alam ya, bidang untuk kebencanaan ya atau darurat lah istilahnya kan seperti itu. Nah
nanti jangan sampai kosong, takutnya nanti ya namanya bencana itu kan kita nggak tahu ya Pak ya. Siapa tahu karena di sini itu sering gempa, terus tanahnya bergeser atau tanah longsor ketika hujan dan yang lain-lainnya, atau angin dan yang lain-lainnya. Nah itu patut kita waspadai dan patut kita anggarkan di APBDes. Nah itu terus gini Bapak Ibu, karena kita itu di bidang infrastruktur itu kemarin bangunan ya, fisik itu di musim COVID itu kan banyak yang teralihkan untuk dana COVID ya Pak ya. Jadi mungkin tahun 2024 itu kayak keran yang dibuka lah, istilahnya kan kayak gitu, keran yang dibuka. Jadi monggo silakan Pak mulai diusulkan kembali. Tetapi saya pesan antara fisik ya dengan bidang pemberdayaan itu kalau bisa seimbang ya. Apalagi Sri Gonco itu kan sudah termasuk bukan desa maju lagi Pak. Kita tuh walaupun Sri Gonco tuh walaupun pinggiran ya, perbatasan Australia gitu Pak, kerennya kan gitu. Itu tapi sudah masuk kategorinya desanya desa mandiri Pak. Jadi desa mandiri itu posisinya ada di atas desa maju ya. Nah kalau sudah desa mandiri itu tidak fisiknya saja yang dilihat, tetapi juga SDM yang ada di desa Sri Gonco. Nah maka dari itu saya minta untuk kegiatan selain infrastruktur fisik itu juga pemberdayaannya ditingkatkan Pak ya. Sekarang ini kan banyak sekali itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Kalau misalnya itu terkait dengan ketahanan pangan, itu kan juga ada yang namanya itu bantuan ya Pak ya. Bantuan itu berupa nabati dan hewani. Panjenengan misalnya pengen Pak Inggi, aku duwe pok mas, aku kepingin sapi misalnya ya, boleh apa enggak? Boleh, silakan panjenengan usulkan. Tetapi kalau desa Pak menganggarkan sapi itu kan terlalu mahal. Nanti usulan panjenengan itu ditampung akan kita salurkan nanti di Pusrenbang Cam atau Pusrenbang tingkat kecamatan, yang dimana nanti outputnya itu anggarannya dari daerah. Jadi gitu ya Pak ya. Kalau sampean hanya sekedar ayam, bebek, kambing itu boleh sekali. Desa masih bisa mengcover. Atau perikanan, ingin ternak lele atau apapun boleh. Tapi syaratnya satu Pak, gak boleh mati. Ya. Kalau dihitung itu Pak, saya itu pernah waktu 2020 itu dampingi Rejosati. Waktu itu karena pas Pilkades Pak ya, di sana itu yang di audit itu mulai tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 itu zamannya apa, jaring matra itu yang kambing-kambing itu loh Pak. Nah itu ternyata ketika di audit Pak, kambingnya itu mati 5 kalau nggak salah. Nah itu ya mau nggak mau Pak Ingginya harus ganti gitu ya. Nah kalau panjenengan minta gak apa-apa Pak. Kalau hanya sekedar ayam, itik, kambing itu desa masih bisa mengcover. Tapi kalau sapi panjenengan boleh mengusulkan, tapi sama desa nanti dibawa ke Pusrenbang Cam, ya kan kayak gitu. Oke, itu. Terus ada juga Pak pelatihan-pelatihan kayak misalnya kita tuh di Bantul itu punya ini loh Pak, apa tuh namanya pelatihan apa mas apa yang